Pelatih Korea Utara pusing sebelum bertanding nonton timnas Indonesia U17. Supporter timnas Indonesia U17 makin membludak di Jeddah, Arab Saudi. Jepang tersingkir, ini skenario yang bisa bawa timnas Indonesia juara Piala Asia U17. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Malam nanti, Stadion King Fahd Sports City di Taif akan menjadi saksi pertarungan krusial antara timnas Indonesia U17 dan Korea Utara U17 dalam langkah yaitu laga hidup mati perempat final Piala Asia U17 2025. Berbekal catatan gemilang sebagai juara grup C dengan 9 poin sempurna, Garuda Muda dihadapkan pada tantangan dari runner-up grup D, Korea Utara, yang juga menunjukkan potensi besar di turnamen ini. Laga perempat final ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan sebuah final dini yang akan menentukan nasib Garuda Muda untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen bergengsi ini. Pelatih Korea Utara Oh Tae-song pusing sebelum bertanding. Dia mengakui timnas Indonesia U17 adalah tim yang mengerikan. Meski begitu, ia tidak gentar buat mendapatkan kemenangan. Oh Tae-song tentu sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia U17. Dari pernyataannya, dia merasa tim asuhan Nova Arianto terbilang mengerikan. Tidak hanya jago dalam bertahan, ketika menyerang timnas Indonesia sangat mematikan. Oleh sebab itu, Korea Utara butuh kerja keras menahan gempuran Zahabi Goli dan juga kawan-kawan. Gaya bermain mereka terdiri dari pertahanan yang solid dan serangan mematikan dan efektif. Kami harus melemahkan keunggulan mereka dan memanfaatkan kelemahan mereka, kata Tae-song. Apa yang dikatakan juru taktik Korea Utara itu memang benar adanya. Timnas Indonesia U17 tampil mengesankan sepanjang fase grup Piala Asia U17 2025. Tentu, Korea Utara bukan lawan yang mudah dikalahkan begitu saja oleh timnas Indonesia U17. Mereka bisa dibilang lebih banyak pengalaman di Piala Asia U17 2025. Performa mereka cukup solid, namun belum cukup untuk merebut posisi puncak. Namun, tetap saja timnas Indonesia U17 patut waspada. Oh Tae-song menjelaskan, Korea Utara memiliki kepercayaan diri yang baik selain sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Korea Utara punya tekad melangkah jauh di Piala Asia U17 2025. Seiring keberhasilan meraih target utama kami lolos ke Piala Dunia, moral tim kami juga sangat tinggi. Biar bagaimanapun jalan masih panjang dan kami harus terus konsentrasi di setiap pertandingan. Nova Arianto meminta anak asuhnya jangan ciut nyali saat berhadapan dengan Korea Utara. Ia mau Zahabi Goli dan kawan-kawan tetap berjuang habis-habisan demi mendapatkan kemenangan. Nova ingin mental bertanding pemain harus terus terasah sebagai tim yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Sebab di kejuaraan dunia nanti lawan yang dihadapi bakal lebih berat dari Piala Asia U17 2025. Nova berharap anak asuhnya bisa tampil maksimal di laga nanti malam. Kemenangan diincar untuk menjaga asa melangkah lebih jauh di Piala Asia U17 2025. Tetapi saya mau pemain saya tidak takut dengan situasi ini dan saya mau lihat pemain saya mempunyai mental yang kuat, kata mantan pemain Persib Bandung itu. Karena sekali lagi mereka saat ini adalah pemain Piala Dunia. Saya mau lihat mental pemain bisa maksimal. Kita lihat besok situasinya di lapangan dan semoga kita bisa meraih hasil yang terbaik. Bak laga hidup mati bagi timnas Indonesia U17 saat menghadapi Korea Utara U17, supporter timnas Indonesia makin antusias menyaksikan Garuda Muda berlaga malam ini. Garuda Saudi. Fan timnas Indonesia yang berada di Arab Saudi memastikan Stadion King Abdullah Sports City Hall Stadium Jeddah, Arab Saudi, tempat berlaganya timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Korea Utara U17 akan full supporter timnas Indonesia. Bahkan dikabarkan tiket untuk laga timnas Indonesia U17 versus Korea Utara U17 sudah ludes terjual. Melihat antusiasme supporter yang semakin tinggi ini, semoga bisa menjadi tambahan semangat untuk Garuda Muda bisa mengalahkan timnas Korea Utara U17. Pertandingan melawan Korea Utara U17 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia U17 dengan
modal performa gemilang di fase grup, Garuda Muda memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh. Namun mereka harus mampu mengatasi soliditas pertahanan dan potensi serangan balik Korea Utara melalui strategi yang tepat, mentalitas yang kuat dan juga pemanfaatan setiap peluang yang ada. Kemenangan di laga ini tidak hanya akan membawa Indonesia ke semifinal, tetapi juga semakin mendekatkan mereka pada impian meraih gelar juara Piala Asia U17 2025. Seluruh dukungan dan juga doa dari tanah air akan menjadi energi tambahan bagi perjuangan Garuda Muda malam nanti. Sementara, terkait dengan Piala Asia U17 2025 dipastikan akan hadir juara baru. Hal ini setelah juara bertahan Jepang disingkirkan oleh tuan rumah Arab Saudi. Pada pertandingan yang berlangsung Al-Khar Sport Club Stadium Taif pada Minggu 13 April, Jepang dikalahkan Arab Saudi lewat drama adu penalti. Anak asuh Nozomi Hiroyama itu akhirnya tersingkir di babak adu penalti dari Arab Saudi dengan skor 2-3. Tersingkirnya Jepang di babak perempat final membuat sejumlah tim kuat seperti Arab Saudi, Uzbekistan hingga Korsel berpeluang untuk menjadi juara. Dari 6 tim yang saat ini masih bertahan, hanya Tajikistan dan juga Timnas Indonesia U17 yang belum pernah menjadi juara. Arab Saudi, Korsel, Korut juga memiliki 2 gelar juara, sedangkan Uzbekistan yang lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan Uni Emirat Arab tercatat 1 kali menjadi juara pada 2012. Prestasi terbaik Timnas Indonesia U17 ialah menjadi juara keempat pada 1990 dan saat itu Piala Asia U17 masih bernama Piala Asia U16. Pada Piala Asia U17 1990 di Uni Emirat Arab, pasukan Garuda Muda mampu menjadi juara keempat. Timnas Indonesia U17 era 90-an itu dikalahkan tuan rumah Uni Emirat Arab di babak semifinal. Kans untuk Putupan CCS menciptakan sejarah dengan menjadi juara Piala Asia U17 2025 memang terbilang cukup sulit. Pasalnya jika mampu mengalahkan Korut nanti malam, Garuda Muda akan ditentang oleh Uzbekistan di babak semifinal. Namun, di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin, seperti yang ditunjukkan Garuda Muda saat mengalahkan Korsel 1-0 di babak fase grup. Catatan Timnas Indonesia U17 di Arab Saudi 2025 juga terbilang sangat fantastis. Garuda Muda mampu menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan. Salah satu media Korsel, Nate.com, memuji kepercayaan tinggi anak asuh Nova Arianto. Menurut media Korsel itu, kiprah Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 mengejutkan semua orang. Garuda Muda mampu menjadi juara grup C dengan menyapu 3 pertandingan dengan kemenangan termasuk mengalahkan Korsel. Mereka membuat kejutan dengan menang 1-0 melawan Korsel di pertandingan pertama babak penyisihan grup. Kepercayaan diri Timnas Indonesia melambung tinggi. Ganasnya Timnas Indonesia U17 di grup C Piala Asia U17 2025 tidak membuat pelatih Nova Arianto besar kepala. Ia justru merendah, tidak terbuai dengan euforia yang didapatkan skuad Garuda Muda. Kami tidak ingin melihat fakta bahwa kami telah lolos ke Piala Dunia atau menjadi juara grup, itu bukan sesuatu yang terlalu saya pikirkan, kata Nova dilansir dari laman AFC.